Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari tim kurikulum Al-Bahjah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa ini? Tentang teks biografi. Nanti di sini kita akan belajar lah apa itu yang dimaksud dengan teks biografi, terus ciri-cirinya bagaimana, terus eh, strukturnya bagaimana, kaidah kebahasaannya bagaimana. Terus buat apa sih orang belajar teks biografi itu buat apa? Terus Terus ya macam-macam lah contoh teks biografi seperti apa, terus cara penyusunan teks biografi seperti apa. Jadi kayak apa ya namanya? Ya mungkin kita sering mendengar lah itu teks biografi itu oh ini si Fulan biografinya seperti ini, oh si Fulan biografinya begini. Nah, kita selama ini sering mendengar biografi itu seperti itu. Tapi apa sih yang dimaksud biografi sebenarnya, teks biografi sebenarnya? Nah, di pertemuan kali ini, as always, seperti biasa, kita memiliki capaian pembelajaran yang harus kalian capai ketika selesai mempelajari materi teks biografi. Nah, yang pertama jelas santri dapat memahami teks biografi. Lalu yang kedua, santri mengetahui manfaat daripada teks biografi. Yang ketiga, santri dapat memahami struktur teks biografi. Dan yang keempat, santri dapat memahami unsur teks biografi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu, kalian harus paham apa itu teks biografi, strukturnya bagaimana, manfaatnya gimana, unsur-unsurnya bagaimana. Oke, sekarang pengertian teks biografinya terlebih dahulu. Nah, dalam biografi itu adalah deskripsi terperinci tentang kehidupan seseorang, baik bagi orang yang sudah meninggal atau yang orang masih hidup. Karya tulis yang mengeksplorasi kehidupan orang lain melalui narasi. Tulisan biografi tidak sekedar fakta dasar seperti tempat dan tanggal lahir, akan tetapi disertai dengan latar budaya, pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, dan sampai kematian jika memang orangnya sudah meninggal. Kalau belum meninggal ya ngapain dikasihkan. Lalu jadi teks biografi itu teks yang apa ya, berarti mendeskripsikan seseorang ya, baik itu dari segi pendidikannya, latar budayanya, asalnya, tempat tinggalnya, bahkan ketika orang yang sudah meninggal pun ada gitu, riwayat kematiannya pun ada. Jadi istilahnya mah teks biografi itu ya seperti daftar riwayat hidupnya seseorang, tapi kita deskripsikan, kita narasikan, kita buat apa istilahnya? Kita buat kita buat karyanya, kita buat tulisannya tentang beliau, tentang yang kita akan buat gitu, seperti itu. Gitu ya. Oke. Umumnya, teks biografi itu berisi sejarah hidup seseorang dari lahir hingga saat ini, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Jadi ya, teks biografi dari mulai brojol sampai meninggal nantinya. Jadi semuanya full. Isinya itu tentang orang tersebut, baik itu pahlawan, kayak tokoh-tokoh atau ulama atau segala macam, itu ada teks biografinya tersendiri. Ya, seperti itu ya. Oke. Next, lalu menurut KBBI sendiri, biografi itu riwayat hidup seseorang yang ditulis orang-orang lain. Jadi bukan ditulis sendiri gitu loh. Biografi itu kita menulis untuk orang lain, bukan kita menulis diri kita sendiri. Kan. Nah, teks biografi itu memuat identitas seseorang beserta peristiwa-peristiwa yang dialami selama hidupnya. Ya, kayak konfliknya, karyanya, prestasinya, terus jabatannya, pokoknya semua detail, bener-bener detail, sampai riwayat organisasi yang diikutinya pun dicantumkan. Itu segitu detailnya. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri teks biografi. Setelah kalian memahami definisi teks biografi tadi adalah teks atau narasi atau tulisan yang menceritakan seseorang dari mulai dia lahir sampai dia meninggal. Kalau misalkan sudah meninggal. Jadi benar-benar tulisannya itu benar-benar lengkap, detail, bahkan hobi-hobinya, organisasinya semua ditulis. Seperti itu. Itu ya definisi. Jadi biografi itu ya tulisan atau narasi yang kita berikan atau kita tulis untuk menulis riwayat hidup orang lain. Jadi bukan kita menulis diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri bukan biografi namanya ya. Oke,
Untuk selanjutnya, ada ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Tadi kan kita kan menulis pengalaman hidup orang ya, bukan pengalaman, maksudnya riwayat hidupnya seseorang. Nah, diisinya itu bukan diisi ngarang, tapi diisi dengan fakta. Kayak misalkan kita ambil contoh Soekarno. Soekarno kan faktanya kan dia sebagai apa? Sebagai yang memproklamasikan kemerdekaan. Nah, seperti itu. Jangan bilang Soekarno adalah yang mencetuskan adanya ini, tapi tidak sesuai fakta di lapangan. Atau misalkan pahlawan lain yang memproklamasikan kemerdekaan, padahal kan faktanya siapa? Soekarno. Jadi tidak boleh ya. Jadi kita harus menuliskan dalam teks biografi itu berdasarkan fakta yang ada di lapangan seperti itu. Lalu yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi. It means bentuk narasi itu ya dalam bentuk tulisan, rangkaian kalimat gitu. Jadi jangan kalian mau bikin apa itu namanya teks biografi, tapi kalian bikinnya itu nggak dinarasikan, tapi di poin-poin. Misalkan poin 1, lahirnya tanggal sekian, tanggal segini. Poin kedua, tanggal apa namanya, hobinya ini, 3 prestasinya begini. Jangan. Ya kalian kalau kayak gitu apa ya namanya? Kalian bukan bikin teks biografi, tapi kalian bikin daftar namanya, daftar. Kalau misalkan diruntut ada poin-poinnya seperti itu ya. Nah, lalu yang ketiga, menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Oke, meskipun teks biografi di apa namanya menulis semua riwayat hidupnya seseorang yang didasarkan dengan fakta, tapi tidak semuanya ditulis. Misalkan ada yang menuliskan teks biografi nulis jumlah motornya, jumlah mobilnya, atau misalkan apa namanya HP yang dipakai sehari-hari apa. Jangan. Ya, tapi yang ditulis itu yang peristiwa-peristiwa penting yang bisa dijadikan manfaat, yang bisa dijadikan teladan bagi yang membacanya. Misalkan prestasinya, ya kan? Terus apa namanya? Riwayat organisasinya, dia sebagai apa di organisasi, ide-ide pikirannya, gagasan-gagasannya. Itu yang ditulis ketika kalian ingin menulis teks biografi, bukan malah menjelaskan mobilnya, HP-nya, bahkan ya mungkin ketika memang ia tidak berkaitan pun sampai kayak apa identitas keluarganya disebutkan semua, nggak usah, karena kan tidak memberikan manfaat atau tidak memberikan yang apa yang bisa dicontoh dari si tokoh tersebut. Jangan, jadi jangan karena apa namanya, ya udah karena kan kita bikin ini jadi bebas bebas semua KB ditulis, jangan gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada manfaat teks biografi. Nah, yang pertama ada lebih mengenal ke tokoh-tokoh terkenal atau berpengaruh melalui riwayat hidupnya. Jadi, ya mereka riwayat hidupnya bagaimana gitu kan. Lebih kali jadi lebih dekat, lebih mengenali ke si tokoh tersebut karena kalian sudah membaca riwayat hidupnya gitu kan. Lalu yang kedua, dapat melihat sisi perjuangan hidup seseorang hingga mencapai kesuksesan. Jadi kalian ya apa namanya? Ketika misalkan contoh kalian membaca biografinya Imam Syafi'i, kalian membaca biografinya Buya, kalian membaca biografinya Habib siapa atau ulama siapa, kalian kan baca. Kalian kan pasti kayak kalau di apa contohnya kalian kalau misalkan pernah baca biografinya orang-orang zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu kayak Habib Umar atau siapa, itu kan kayak belajarnya sekian tahun, belajarnya sama ini di sini, itu kan jadi biar kalian itu lebih lebih apa ya, lebih melihat gitu sisi perjuangannya orang. Jadi kalian nggak cuma lihat enaknya saat ini aja gitu, tapi kalian melihat ketika mereka berjuangnya itu bagaimana, seperti apa susahnya, pahitnya, manisnya gimana, gitu ya. Lalu memotivasi diri sendiri untuk bisa sukses dan pantang menyerah seperti kisah sang tokoh. Kalian bisa tuh ketika kalian sudah baca teks biografinya orang tersebut, kalian termotivasi kayak wah ini bagus nih ceritanya. Oh sama nih, saya juga di pondok, sedangkan ulama yang saya idolakan juga dari pondok. Wah saya harus
apa namanya menjadi seperti beliau atau misalkan harus lebih dari seperti beliau, nggak apa-apa. Itu kan salah satu apa ya mindset positif yang kita tanamkan ke diri kita yang nantinya ketika kita melakukannya pun ya bakal ini afirmasi positif itu bakal terus apa namanya apa ya berputar di pikiran kita di otak kita seperti itu ya. Lalu yang keempat menjadi inspirasi dalam bekerja keras untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jelas ya kalau kayak gitu. Jadi ketika kalian apa namanya membaca tokoh ini gitu kan kalian bisa menjadi inspirasi dalam bekerja keras. Oke. Nah, tujuan teks biografi. Nah, teks biografi itu dengan kalau misalkan kalian sudah paham daripada definisinya, itu kan otomatis sama ya, sama kayak definisi karena teks biografi itu bertujuan untuk menyampaikan riwayat hidup seseorang dalam bentuk narasi atau dalam bentuk teks seperti itu. Ya, mulai dari latar belakang, terus pengalaman hidupnya. Oke, next. Terus apa namanya ya semuanya disampaikan agar kalian lebih dekat atau kalian lebih mengenal tokoh tersebut atau ulama tersebut pokoknya yang ada di teks biografi itu atau di kalimat teks biografi di kalimat biografi itu kalian lebih mengenalnya gitu seperti itu. Oke, lanjut. Ada struktur teks biografi. Yang pertama ada orientasi. Jadi awal-awal aja dulu orientasinya itu seperti apa. Ya, orientasinya itu bagaimana? Mulai pengenalan tokohnya seperti apa, latar belakangnya, peristiwa-peristiwanya, ya. Sementara orientasi sendiri berfungsi untuk memudahkan membaca, memahami informasi dasarnya dulu. Jadi ketika membaca orientasi bagian awal atau di paragraf awal, kalian tuh bakal kayak memahami gitu tuh. Oh iya ternyata seperti ini. Oh bagian yang awal itu seperti ini. Gitu ya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, ada kejadian atau peristiwa penting. Nah, setelah kalian orientasi di awal perkenalan, pengenalan, pendahuluan gitu kan. Nah, kalian lanjut ke kejadian atau peristiwa penting. Misalkan kayak kalau misalkan di Soekarno kan kejadian peristiwa pentingnya apa? Misalkan sebelum merdeka dibawa ke Rengas Dengklok gitu kan untuk mempercepat kemerdekaan oleh kaum muda seperti itu. Jadi mulai diceritakan peristiwa-peristiwa pentingnya, kejadian-kejadian pentingnya mulai diceritakan, mulai dijelaskan, mulai diinformasikan ke pembaca seperti itu. Oke, next. Setelah orientasi terus itu dan yang terakhir reorientasi atau bagian penutupnya. Jadi ini terakhir ini ketika kalian sudah pertama kan orientasi pengenalan. Terus selanjutnya nggak harus satu paragraf atau berapa ya, karena nanti terus diisi dengan peristiwa penting atau kejadian-kejadiannya. Yang terakhir reorientasi, yang kesimpulan gitu tuh. Bagian terakhir bagaimana gitu kan kejadiannya atau akhir hidupnya bagaimana seperti itu ya. Gitu ya untuk reorientasi. Oke, next. Nah, unsur-unsurnya sendiri apa? Nah, ketika kalian ingin membuat teks biografi, ada unsur-unsur yang harus kalian perhatikan. Yang pertama ada cerita latar belakang keluarga tokoh. Ya, latar belakang keluarga tokoh itu latar belakang keluarganya bagaimana? Misalkan dari kerajaan kah atau dari kesultanan kah? Kalian mungkin pernah baca gitu kan tokoh-tokoh yang berasal dari kerajaan, dari orang kaya atau bangsawan segala macam. Terus latar pendidikan tokohnya bagaimana? Sekolahnya di mana? Pendidikan ya kayak kalian juga baca-baca background ulama-ulama gitulah pendidikannya kan. Oh, ternyata dari keluarga yang berpendidikan agamis. Oh, jadi pendidikan agamisnya pun belajar dari keluarga-keluarganya seperti itu. Lalu masalah atau kesulitan yang dialami tokoh dan cara tokoh menghadapinya, misalkan ketika belajar susah tuh karena kan terbatas ya. Kalau zaman dulu kan kita mau belajar gak ada internet. Mereka belajarnya dari mana? Oh, buka kitab ini, buka ini, itulah.
Cara tokoh menghadapinya untuk sesuatu belajar ya datang ke ulama A buat belajar, datang ke papa dia, gitu ya. Lalu ada keistimewaan tokoh. Ya, tokoh itu memiliki keistimewaan apa? Misalkan, oh ternyata si tokoh itu meskipun ada kesulitan dia tetap semangat gitu tuh. Nggak apa namanya, nggak patah semangat meskipun ada kesulitan. Jadi terus, ayo gimana keistimewaan tokoh. Lalu keteladanan tokoh. Apa sih teladan si tokoh itu yang bisa kalian contoh? Kan uletnya, rajinnya, tawadunya, seperti itu ya. Oke, next. Nah, lalu ada kaidah kebahasaan menggunakan kata ganti orang ketiga ya, sorry, kata ganti orang ketiga tunggal kayak iya, dia, beliaunya. Jadi apa istilahnya? Nggak menggunakan kata ganti utama, nggak kayak bilang aku atau apa karena kamu menceritakan orang. Maksudnya kata gantinya aku gitu kan. Lalu menggunakan kata ganti petunjuk seperti ini dan itu kayak dia ini apa beliau sekolahnya di apa namanya di sana terus menggunakan ya adalah kata ini itunya nanti kita lihat dari salah satu contohnya ya. Lalu menggunakan kata kerja tindakan seperti belajar, membaca, berjalan, melempar gitu kan. Menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh, dibunuh, dibawa, di apa namanya, diasingkan atau gimana gitulah pokoknya. Contohnya jadi pasif, menggunakan kalimat pasif ketika menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh baik itu baik ataupun buruk. Oke. Lalu menggunakan kata kerja mental untuk menggambarkan peran tokoh. Seperti apa peran tokoh itu? Untuk sebagai apakah gitu kan sebagai penceramah atau gimana? Lalu menggunakan kata sifat untuk memberikan tentang sifat-sifat tokoh jelas ya, ganteng, cantik, segala macam. Menggunakan kata sambung, kata depan atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Urutan waktu bagaimana apa namanya? Seperti kapan atau apa gitu kan. Lalu menggunakan penanda waktu berupa konjungsi seperti sejak dan ketika. Sejak kapan, ketika waktu kecil, sejak ia beranjak dewasa seperti itu. Lalu menggunakan penanda waktu nominal seperti nantinya atau kelak atau kayak kelak beliau menjadi ulama besar atau nantinya beliau jadi ulama besar seperti itu ya kurang lebihnya. Oke. Lalu ada contoh teks biografi. Nah ini salah satu pahlawan nasional. Nah ini orientasi di awal, ya kan? Tuh. Atau nyebutin namanya. Jadi kata ganti ketiga itu seperti ini, menyebutkan namanya. Ya. Terus nah ini mulai nih. Mulai apa namanya? Peristiwa atau kejadian penting nih. Ayo next. Nah, ini nanti baru saat ini hingga saat ini baru diorientasi. Oke, next. Nah, terakhir seperti biasa ada soal latihan. Jangan lupa ya dikerjakan secara maksimal biar nilai-nilai kalian yang masih kecil ketika ujian bisa tertolong dengan apa namanya soal latihan ini. Cuma 10 gampang. Apa yang dimaksud teks biografi ada di atas. Sebutkan unsur ada, struktur ada lagi, apa tujuannya ada semua sampai bagaimana kaidah kebahasaan ada juga. Seperti itu ya. Oke, jadi apa namanya teks biografi itu yang pertama jelas ya, teks narasi yang menceritakan kehidupan seseorang tokoh atau tokoh. Ya, terus bertujuan untuk kita biar lebih kenal dengan tokoh tersebut, diisi dengan kejadian-kejadian pentingnya, latar belakang keluarganya, latar belakang pendidikannya, masalah yang dihadapi, keistimewaan, keteladanan, terus apa namanya, apa yang bisa dicontoh dari tokoh tersebut, ya seperti itu. Jadi teks biografi itu nggak cuma sebatas menceritakan hidup seseorang, tapi kita itu yang membaca itu harus jadi lebih kenal kepada seseorang tersebut. Ya meskipun tidak kenalan secara langsung, tapi setidaknya kita tahu apa yang mereka lakukan, apa yang beliau-beliau lakukan, atau apa yang tokoh-tokoh itu terlakukan ketika mereka menjalani semasa hidupnya, atau yang sudah meninggal kan semasa hidupnya. Atau kayak misalkan sekarang tokoh-tokoh kayak apa namanya, Ustadz Abdul Somad ya gitu-gitu kan, kita melihat ketika mereka sekarang sudah seperti itu, dulu ketika mereka lagi belajar itu bagaimana. Oke, sekian apa yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.